Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ipa Syala Zahra dengan NIM akhir 1444 dan rekan saya. Laura Zahra dengan NIM akhir 1426. Siti Anajo Siva Utami dengan NIM 511221475. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Edi Cahyadi telah mempersilakan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk RT yang pertama mengenai dinamika bisnis eksternal lingkungan dan aspek hukum studi kasus PT Semen Indonesia. Yang pertama-tama, pendahuluan, gambaran singkat tentang PT Semen. PT Semen Indonesia, TBK, adalah perusahaan produsen semen terkemuka di Indonesia. PT Semen ini didirikan pada tahun 1957 dan memiliki sejarah yang panjang dalam industri konstruksi dan material bangunan. Merupakan perusahaan BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek instruksi di Indonesia. Dinamika bisnis, lingkungan, dan aspek hukum yang mempengaruhi PT Semen Indonesia. Dinamika bisnis eksternal, PT Semen Indonesia terpengaruhi oleh fluktuasi pasar konstruksi dan ekonomi nasional. Lalu ada persaingan ketat dengan produsen semen lainnya dalam mengamankan pangsa pasar. Perubahan teknologi dalam produksi dan distribusi semen. Lalu lingkungan. Dampak lingkungan dari produksi semen termasuk emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya alam. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan seperti pemulihan lahan bekas tambang. Lalu upaya perusahaan dalam mengadopsi praktik ramah lingkungan. Serta ada aspek hukum, kepatuhan terhadap regulasi industri seperti standar kualitas produk dan keselamatan kerja, pengolahan kontrak dengan pemasok, distributor, dan mitra lainnya, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan paten atas inovasi teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dinamika bisnis eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Semen Indonesia yang pertama yaitu pasar, pemerintah konstruksi, dan infrastruktur. PT Semen Indonesia sangat dipengaruhi oleh permintaan konstruksi dan proyek infrastruktur di Indonesia. Kenaikan permintaan konstruksi mengarah pada peningkatan penjual semen, sementara penurunan permintaan dapat berdampak negatif pada kerja perusahaan. Yang kedua, persaingan ketat dalam industri semen. Industri semen memiliki persaingan yang tinggi dengan beberapa produsen besar dan bersaing untuk pangsa pasar. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan efektif. Yang ketiga, ada dampak teknologi pada produksi dan distribusi. Kemajuan teknologi dalam produksi dan distribusi semen dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, dan perusahaan harus mengadopsi teknologi terbaru untuk tetap kompetitif dan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya ada contoh laba PT Semen Indonesia di tahun 2016 hingga 2021. Ini ada grafiknya, dan lanjut laba PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia membutuhkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sejumlah 2,02 triliun sepanjang 2021. Nilai tersebut susut 27,62% dibanding laba bersih tahun sebelumnya yang berjumlah 2,79 triliun. Dengan demikian, laba per saham perusahaan produsen semen dengan kode perdagangan SMGR tersebut juga turun menjadi 341 per saham pada 2021 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 471 per saham. Perusahaan yang tergerus dibarengi dengan meningkatnya beban membuat laba
SMGR turun. Penjualan perusahaan semen memiliki pemerintah ini turun tipis 0,61% menjadi 34,96 triliun pada 2021 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 35,17 triliun. Sementara beban pokok penjualan justru meningkat 2,81% menjadi 24 triliun pada 2021. Dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 23,35 triliun, peningkatan juga terjadi pada beban-beban lainnya sehingga mempengaruhi penurunan laba SMGR. Jika ditentu selama 6 tahun terakhir, SMGR berhasil mencetak laba tertingginya sebesar Rp 4,52 triliun pada 2016. Setelah itu, laba perusahaan yang didahulunya bernama Semen Gresik tersebut selalu di bawah Rp 4 triliun, meskipun pendapatnya cenderung meningkat. Saham SMGR ditransaksikan turun 5,28% ke level Rp 6.725 per saham pada perdagangan Rabu. Dibanding penutupan sebelumnya, P7 100 per saham jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, harga saham SMGR tersebut juga terkoreksi 7,24%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazwa. Baik, selanjutnya faktor lingkungan. Berikut merupakan faktor lingkungan kerja industri semen di Indonesia. 1. Kebisingan. Hasil penelitian dari AZMI 2016 diketahui bahwa terdapat 87,5%, yaitu 14 responden dengan lama paparan kurang dari sama dengan 8 jam per hari, dan 2 responden 12,5% dengan lama paparan kebisingan lebih dari 8 jam per hari. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel kelelahan dengan stres kerja, sehingga semakin tinggi persepsi pada kebisingan, maka semakin meningkat stres kerja. Intensitas kebisingan yang tinggi di tempat kerja dapat menyebabkan stres sehingga mempercepat timbulnya kelelahan. 2. Debu. Pada penelitian Arya Gusti 2017 berdasarkan pengukuran konsentrasi emisi udara (TSP) yang dilakukan oleh peneliti di 4 area Departemen Produksi 2 atau 3 PT Semen Padang, berbeda dengan penelitian Putri 2018, faktor-faktor yang berhubungan dengan fal paru adalah status gizi. Jadi dapat disimpulkan bahwa paparan debu di lingkungan kerja tidak ada hubungannya dengan kelelahan. Namun, terdapat hubungan debu terhadap terjadinya gangguan fal paru pada pekerja. 3. Iklim. Pada penelitian Sukmono 2013, berdasarkan hasil estimasi interval rata-rata, iklim kerja adalah 31,75 sampai dengan 32,07. Kerja yang tidak sesuai dengan standar suhu tempat kerja akan menyebabkan kerja tidak dapat bekerja dengan maksimal dan cepat lelah. Selanjutnya, solusi perbaikan. Penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif. 1. Kebisingan. Dilakukan perawatan, pengecekan, dan perbaikan secara rutin. Lalu penanaman pohon dengan jenis pohon pinus dan juga beraneka macam pohon buah-buahan seluas 4,5 ha dan mengganti peralatan yang dapat menjadi sumber kebisingan dengan peralatan lain yang memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Dan pekerja yang melakukan pekerjaan di ruang kebisingan wajib menggunakan earplug atau earmuff sebagai salah satu alat pelindung diri. 2. Debu. Melakukan rekayasa engineering terhadap mesin produksi dengan menggunakan penyedot debu sisa yang keluar dari cerobong tidak berbahaya.
Lalu, membuang alat penangkap debu semen yang merupakan ekstraksi debu yang ramah lingkungan, dan meningkatkan pelatihan keselamatan dalam bahaya paparan debu terhadap pekerja, sehingga pekerja sadar akan pentingnya menggunakan APD saat bekerja. 3. Iklim. Mengukur secara berkala indeks suhu bola basah ISBB pada lingkungan kerja minimal 6 bulan sekali, dan memberikan pengarah kepada pekerja mengenai bahaya iklim kerja serta penyediaan air minum isotonik di sekitar lokasi kerja. Selanjutnya, aspek hukum pada PT Semen Indonesia. Kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan adalah faktor kunci bagi semua industri untuk mempromosikan kesejahteraan karyawan dan perseroan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral perseroan untuk memastikan pelindungan karyawan. Perseroan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan SMK 3. Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan termasuk di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan keselamatan kerja. Pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. Untuk memastikan pemenuhan harapan, standar dan persyaratan keselamatan serta penerapan manajemen keselamatan yang tepat dan kinerja keselamatan yang baik dari kontraktor serta mitra bisnis, Perseroan melakukan audit keselamatan kepada kontraktor dan mitra bisnis secara teratur, baik oleh tim internal Perseroan maupun eksternal, Badan Audit Independen. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin butuh dikoreksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.